Narkotika jenis ganja seberat 600 gram berhasil diamankan personil TNI Angkatan Laut Lantamal 10. KPU Papua gelar deklarasi kampanye damai. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, iNews Papua kembali hadir. Selain kedua informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Bersama saya Mariolen Sawaki, nilai informasi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, personil TNI Angkatan Laut Yon Marhanlan 10 berhasil amankan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 600 gram beserta pelaku pengedar di Pelabuhan Kota Jayapura. Asop dan Lantamal 10 Kolonel Laut Justus Nasarius Rossi mewakili Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen TNI Marinir Ludi Prasetyono menjelaskan penangkapan terhadap terduga tersangka ini terkait hasil PAM Pelabuhan Jayapura oleh personil Yon Marhanlan 10 pada Rabu 25 September, di mana pelaku diamankan pada saat menaiki kapal penumpang KM Labobar menuju Manokwari, Papua Barat. Dijelaskan Justus, adapun kronologis penangkapan terhadap pelaku sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Anggota PAM Pelabuhan mencurigai seorang pemuda yang membawa tas berwarna hijau sedang melompat pagar yang terletak di samping Pelabuhan Laut Jayapura. Kemudian salah satu anggota PAM Pelabuhan Yon Marhanlan 10 atas nama Serka Marve Mandowen menegur pelaku dan mengamankan di pos jaga pelabuhan untuk dimintai keterangan. Anggota PAM Pelabuhan Yon Marhanlan 10 kemudian melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan barang bawaan pemuda tersebut dan ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 15 paket bening dalam tas berwarna hijau. Setelah mendapatkan ganja tersebut, anggota kemudian menginterogasi pelaku dan diketahui identitas berinisial MM beralamatkan di Jalan Maripi, Manokwari Selatan, Papua Barat. Dari keterangan yang didapatkan bahwa pelaku melakukan transaksi dengan cara barter, di mana ganja seberat 600 gram tersebut dibarter dengan 4 unit handphone. Adapun barang bukti yang dapat kita sampaikan 600 gram ganja ring dalam bungkusan 2 plastik, bening berukuran besar dan 13 bening berukuran kecil, kemudian tas pinggang warna hijau, kabel cas 2 buah, kemudian minyak rambut. Nah, ini ada. Dari keterangan yang didapatkan bahwa pelaku melakukan transaksi dengan cara barter, di mana ganja sebanyak 600 gram ini ditukar dengan 4 unit. Untuk penindakan lebih lanjut, pihak Lantamal 10 Jayapura menyerahkan pelaku beserta barang bukti ke Polresta Jayapura Kota. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Memasuki tahapan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menggelar deklarasi kampanye damai. Tahapan pemilihan kepala daerah telah memasuki masa kampanye yang berlangsung selama 60 hari mulai dari 25 September sampai 23 November. Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua akan beradu gagasan menyampaikan visi misi kepada 750.848 pemilih yang tersebar di 9 kabupaten, 1 kota, 109 distrik, dan 993 kampung kelurahan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Papua, Stef Dumbon, dalam sambutannya pada acara deklarasi kampanye damai gubernur dan wakil gubernur Papua mengatakan bahwa KPU memberikan ruang seluas-luasnya kepada dua pasangan calon tersebut untuk menyampaikan programnya saat kampanye. Stef mengingatkan kepada kedua paslon terkait materi kampanye yang akan disampaikan kepada para pemilih tidak menyinggung soal suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Selain itu, materi kampanye pasangan calon wajib membuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kota. Kita harapkan untuk Bapak Ibu tim pemenangan ataupun pasangan calon ini dalam berkampanye, materi yang disampaikan hanya berkaitan dengan itu. Dilarang sama sekali untuk menyinggung soal hal-hal lain di luar dari materi kampanye yang disampaikan kepada KPU pada saat pendaftaran calon. Dengan demikian, maka kita berharap
sampai dengan tanggal 27 November nanti itu pada saat Steph juga tekankan agar selama masa kampanye masyarakat umum maupun masa kedua pasangan calon menjaga kedamaian dan menghindari terjadinya konflik selama berkampanye. Sehingga kita bersama mendapatkan pemimpin yang amanah selama 5 tahun ke depan. Freddy Nuboba, News Jayapura melaporkan. Sementara itu hadir deklarasi kampanye damai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 2, Matius De Fakiri dan Aryo Korumaropen, menyampaikan bahwa atas berkat dan kemurahan Tuhan, Papua sampai saat ini masih aman dan damai. Dalam pilkada ini dirinya mengajak semua pihak untuk tetap berdemokrasi dengan damai. Hadiri deklarasi kampanye damai yang digelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Matius De Fakiri, Aryo Korumaropen atau Mario, pada deklarasi kampanye damai menyampaikan bahwa atas berkat dan kemurahan Tuhan, tanah Papua selalu damai. Dirinya mengajak partai pengusung dan simpatisan serta semua pihak yang menyampaikan pesan kedamaian dalam pilkada ini untuk melakukan apa yang telah diucapkan. Kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena Tuhan baik. Kita selalu diberikan keberagaman, kedamaian di tanah Papua. Mari seluruh pendukung Mario untuk menjaga itu. Kita berikan demokrasi di Papua, demokrasi yang tidak ada unsur apa-apa. Kita jaga kebersamaan, keberagaman untuk kedamaian tanah Papua yang sama-sama kita. Pasangan nomor urut 2 Matius De Fakiri dan Aryo Korumaropen atau Mario juga berkesempatan menyampaikan orasi singkat, di mana dalam orasinya pasangan Mario menyampaikan bahwa pasangan Matius De Fakiri dan Aryo Korumaropen adalah pemimpin yang selalu amanah, mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat dengan turun bertemu mereka. Pasangan nomor urut 2 ini tidak banyak mengumbar janji, tetapi akan membuktikan apa yang sudah diucapkan jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua. Kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena Tuhan baik. Kita selalu diberikan keberagaman, kedamaian di tanah Papua. Mari seluruh pendukung Mario untuk menjaga itu. Kita berikan demokrasi di Papua, demokrasi yang tidak ada unsur apa-apa. Kita jaga kebersamaan, keberagaman untuk kedamaian tanah Papua yang sama-sama kita. Pemimpin yang amanah, yang selalu turun mendengar apa yang dikatakan masyarakat. Kami tidak akan hanya berjanji, tetapi nanti lihat apa. Freddy Nuboba, News Jayapura melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Tentu dalam persiapan kami untuk program-program di daerah di Provinsi Papua bersinergi dengan program kepartaian yang diusung oleh Partai Perindo secara nasional, tetapi juga mengerucut ke wilayah-wilayah, dan nanti akan kami komunikasikan dengan DPW di tingkat provinsi, terutama DPW Perindo di Provinsi Papua. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Floyer Pierre, so he has. Oh, super goal towards the goal. Scott McCain. 3 times already in his young career, and he does just place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports.
mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. kelihatan di Tiga tidak Kematian. adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Tiga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa saya Anisha Dasu. dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Menjelang pemilihan kepala daerah di Papua yang jatuh pada 27 November 2024 mendatang, Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai. Hal itu disampaikan Wakil Ketua 2 MRP Max Abner Ferdinand Ohe mengatakan siapapun yang bermukim di Papua berkewajiban menjaga kedamaian dan meminta untuk bersama-sama mengawal proses pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Tahapan tersebut sudah berjalan sehingga mari sukseskan pilkada serentak yang aman dan damai agar mendapatkan pemimpin daerah sesuai yang diharapkan, yaitu membangun Papua lebih baik. Majelis Rakyat Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh komponen masyarakat untuk mari kita sama-sama mengawal proses pilkada kepala daerah yang akan dilaksanakan beberapa waktu lagi, baik gubernur, wakil gubernur, dan juga bupati, wakil bupati, dan juga wali kota dan wakil wali kota. Untuk itu kami sekali lagi Majelis Rakyat Papua menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Papua, generasi muda, siapapun dia, mari kita bersama-sama mensukseskan pemilu yang aman dan damai di tanah Papua agar kita mendapatkan pimpinan daerah kita, baik bupati, wali kota, gubernur, dan wakil gubernur, yang kita harapkan bersama akan bersama dengan kita membangun tanah Papua menuju kepada kesejahteraan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Sementara Ketua Pokja Adat MRP Raymond Mai menyampaikan hal yang sama, bahwa masyarakat terus mengawal proses pelaksanaan pilkada sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mendapatkan dukungan dan aspirasi dari masyarakat baik tingkat kabupaten kota maupun di provinsi. Mewujudkan serta menyukseskan pilkada serentak tahun 2024 yang aman dan damai yang akan diselenggarakan di Provinsi Papua yang meliputi 8 kabupaten, 1 kota. Kami Majelis Rakyat Papua menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan pilkada dengan aman dan damai. Di tempat yang sama, Ketua Pansus Pilkada MRP Ishak Hikoyabi berharap penyelenggaraan pilkada dapat berjalan adil dan berkualitas. Ishak juga mengajak seluruh komponen masyarakat baik sebagai pemilih, penyelenggara, para kandidat, dan partai politik untuk menjaga pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kita berharap dari Majelis Rakyat Papua secara khusus Pansus Pilkada bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di tahun ini benar-benar mewujudkan pemilu yang adil, pemilu yang berkualitas, pemilu yang berkeadilan. Itu yang bagian pertama. Yang kedua, kita mengajak juga seluruh komponen masyarakat atau juga komponen masyarakat dalam hal ini pemilih, penyelenggara pemilu, dan juga partai politik, kandidat untuk mari bersama-sama menjaga agar penyelenggaraan pemilu ini jalan sesuai dengan aturan.
Dirinya meminta kepada para kandidat ketika berkampanye dapat menyampaikan pesan pembangunan dan mengajak masyarakat untuk tertib melaksanakan pemilu yang berkeadilan. MRP berharap kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dapat menegakkan keadilan. Lantaran suara rakyat merupakan suara Tuhan yang harus dikawal dengan baik sehingga terpilihnya pemimpin daerah secara definitif. Dari Kota Jayapura, Darul Mutakin, iNews Jayapura melaporkan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Papua Tengah Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi resmi mendapatkan nomor urut 2 dalam pemilihan kepala daerah Mimika tahun 2024. Nomor urut tersebut diperoleh pasangan MP3 dalam acara pencabutan nomor urut yang digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum Mimika. Maximus Tipagau selaku Ketua DPD Partai Perindo Mimika sekaligus calon Bupati Mimika menyatakan rasa syukur dan optimisme untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Mimika 2024. Menurut Maximus, angka 2 adalah angka keberuntungan dan nomor urut 2 pertanda positif bagi kemenangannya bersama Peggy. Selain itu, Maximus juga berpesan kepada masyarakat untuk menjaga persatuan dan kedamaian selama tahapan Pilkada berlangsung di Mimika. Ia juga mengingatkan pentingnya ketertiban dan kehormatan dalam pelaksanaan Pilkada. Biarlah Timika menjadi kota yang bermartabat dan menjadi contoh bagi Papua Tengah. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, kontributor iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak menetapkan Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024. Persetujuan itu ditandai dengan penyerahan persetujuan dari Ketua DPR Puncak, Lukius Newagalen, kepada pejabat Bupati Puncak Nemu Tabuni, yang berlangsung di Aula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Puncak. Rapat paripurna itu dihadiri langsung oleh pejabat Bupati Puncak Nemu Tabuni. Dari laporan Sekretaris Dewan, anggota Dewan yang hadir pada rapat kali ini sebanyak 17 anggota Dewan. Dan yang tidak hadir 8 anggota Dewan. Likius dalam sambutannya menyinggung agar penyerapan anggaran APBD yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah harus dilaksanakan dengan baik karena tinggal 3 bulan lagi tutup tahun anggaran 2024. Sementara itu, pejabat Bupati Puncak Nemu Tabuni dalam sambutannya mengapresiasi kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Puncak karena mampu hadir dalam pelaksanaan sidang yang dilaksanakan di Kabupaten Puncak. Tidak seperti beberapa waktu lalu yang sering melakukan sidang di Timika. Dan seluruh anggota DPRK Kabupaten Puncak, kita sama-sama menetapkan APBD perubahan tahun 2024 ini dilakukan di Ibu Kota Kabupaten, di Ilaga ya, di tempat ini. Ini salah satu kemajuan kita bersama agar supaya sidang-sidang berikutnya kita berharap supaya akan laksanakan di sini karena tahun 2024 ini juga kami pemerintah dan DPR sama-sama akan bahas untuk APBD Induk 2025. Dalam sidang ini ada beberapa poin penting yang disetujui DPRD Kabupaten Puncak dalam rangka perubahan anggaran 2024, yaitu jumlah belanja daerah sebanyak 1,8 triliun. Setelah selesai evaluasi, diharapkan kegiatan yang masuk dalam APBD perubahan akan segera dilaksanakan, mengingat tahun anggaran 2024 akan segera berakhir. Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Saksikan program iNews Papua setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di iNews Jayapura. Tentu dalam persiapan kami untuk program-program di daerah di Provinsi Papua bersinergi dengan program kepartaian yang diusung oleh Partai Perindo secara nasional, tetapi juga mengerucut ke wilayah-wilayah dan nanti akan kami komunikasikan dengan DPW di tingkat provinsi, terutama DPW Perindo di Provinsi Papua.
Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Mimika menggelar rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2024. Acara pencabutan nomor urut berlangsung di halaman kantor KPU Mimika yang dihadiri 3 pasangan calon, yaitu Alexander Omaleng dan Yusuf Rombe, Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi, Johannes Retop dan Emmanuel Kemong. Hadir pula para pimpinan dan sekretaris partai politik pengusung masing-masing pasangan calon. Proses pencabutan nomor urut dimulai berdasarkan urutan pendaftaran. Pasangan calon Alexander Omaleng dan Yusuf Rombe mendapat giliran pertama, diikuti oleh pasangan Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi, serta terakhir pasangan Johannes Retop dan Emmanuel Kemong. Sebelum pencabutan nomor urut, masing-masing calon wakil bupati terlebih dahulu mengambil undian nomor antrean. Setelah itu, para calon bupati mencabut nomor urut untuk Pilkada Mimika 2024. Berikut hasil penetapan nomor urut pasangan calon sesuai dengan pleno KPU Mimika. Nomor urut 1 Johannes Retop dan Emmanuel Kemong, nomor urut 2 Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi, nomor urut 3 Alexander Omaleng dan Yusuf Rombe. Setelah pencabutan nomor urut, ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati menerima plakat nomor urut dari KPU Kabupaten Mimika. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, kontributor iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak periode 2024-2029. Diikuti oleh keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dinyatakan lolos dalam pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan deklarasi kampanye damai itu dilaksanakan pada 25 September berlangsung di Sekretariat KPU Kabupaten Puncak Ilaga. Deklarasi kampanye damai dimulai sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Timur. Dihadiri pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Elvis Tabuni dan Naftali Awal, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Alus Murib dan Menas Mayau, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 Pelinus Balikan dan Bener Kulua, serta pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 Peniel Waker dan Saulinus Murib bersama dengan tim sukses dari masing-masing kandidat. Kampanye damai dilakukan dengan cara berjalan santai beriringan di dalam kota Ilaga sesuai dengan rute yang diatur oleh KPU Kabupaten Puncak, diikuti oleh komisioner KPU Kabupaten Puncak, termasuk para calon bupati dan wakil bupati serta pihak pemerintah, dalam hal ini pejabat Bupati Puncak Nemu Tabuni, Sekda Kabupaten Puncak Darwin Tobing, serta TNI Polri dan tim sukses dari keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati. Tampak terlihat suasana begitu ramai dan gembira, menandakan bahwa seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Puncak mendukung penuh pilkada di Kabupaten Puncak. Pada kesempatan itu, Ketua KPU Daerah Kabupaten Puncak berharap pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Puncak tahun 2024 bisa berjalan dengan aman dan damai. Penyelenggara pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilu dan diberikan tugas penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan. Deklarasi kampanye damai hari ini kita. Sementara itu, pejabat Bupati Kabupaten Puncak Nemu Tabuni juga berharap deklarasi kampanye damai ini merupakan wujud komitmen untuk melaksanakan kampanye dengan damai. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun persatuan keharmonisan harus terus dijaga di Kabupaten Puncak.
Nemu juga mengatakan bahwa keempat calon yang akan bertarung dalam Pesta Demokrasi Pemilu Kada 2024 ini merupakan putra-putra terbaik Kabupaten Puncak. Dan harus dipahami bahwa siapa yang terpilih merupakan rencana dari Tuhan. Artinya, sebelum para calon ini dilahirkan dari kandungan ibu, Tuhan sudah tentukan di tahun 2024 ini dari 4 kandidat siapa yang akan terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati untuk pimpin Kabupaten Puncak 5 tahun ke depan. Mengawal dan memastikan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Puncak berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami dari pemerintah daerah dan Pak Sekretaris dan seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Puncak bersama-sama dengan para aparat TNI Polri, komandan-komandan satuan penugasan yang ada di sini, kami diperintahkan agar supaya mengawal pelaksanaan pilkada ini benar-benar. Untuk diketahui bahwa penandatanganan deklarasi damai oleh keempat pasangan calon, ketua tim pemenangan, serta partai pengusung adalah pernyataan siap menang siap kalah pada pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Puncak tahun 2024. Yang isinya yaitu kami calon Bupati dan Wakil Bupati, partai politik pengusung, tim kampanye dan tim pendukung berjanji bersedia melaksanakan dan menyukseskan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2024 secara jujur, adil, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, dalam pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, apapun hasilnya siap menang dan siap kalah dengan semangat kompetisi yang sehat dan demokratis. Dan yang ketiga adalah menyatakan tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan keamanan Kabupaten Puncak. Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Satgas Yonif 503 Mayangkara Kops Habema membagikan sarana pendidikan sebanyak 300 paket berupa seragam sekolah dan alat tulis. Paket bantuan sarana pendidikan tersebut merupakan bantuan dari Prabowo Subianto melalui Yayasan GSN, Gerakan Solidaritas Nasional. Alasan pembagian bantuan tersebut sebagai sarana untuk memotivasi dan meningkatkan semangat belajar anak-anak. Kegiatan itu dihadiri oleh Dan Satgas Yonif 503 Mayangkara Letkol Infantri Gurbasa Samosir, Dandim 1706 Duga Letkol Infantri Sairi, Wakapolres Duga, Asisten 3 Kabupaten Duga, tokoh agama, tokoh adat, kepala sekolah beserta para guru SD Inpres Kota Kenyam. Dan Satgas Yonif 503 Mayangkara Letkol Infantri Gurbasa Samosir menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas perhatian Prabowo Subianto kepada generasi muda bangsa di Kabupaten Duga yang harus didukung oleh kualitas pendidikan lebih maju dan anak-anak didik lebih semangat lagi untuk bersekolah. Bapak Prabowo lewat Yayasan GSN yang telah memberikan bantuan berupa seragam sekolah, alat tulis, tas, dan juga sepatu. Semoga bantuan tersebut bermanfaat untuk anak-anak kami di Duga, khususnya anak-anak kami di SD Inpres Kenyam. Dan juga terima kasih kepada Satgas 503. Terima kasih yang banyak kepada Bapak Menhan, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Panglima Kostrat, Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan, dan juga kepada Pangkop TNI Habema, Brigadir Jenderal TNI Luki Apianto atas dukungan, atas support. Nathan Making, kontributor iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Papua edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Mariolen Sawaki undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.